Identitas buku, judulnya Raden Fatah, penulis Ahmad Nawawi, penerbit Erlangga, tahun terbit yaitu tahun 2022, jumlah halaman 56. Kelebihan buku. 1. Isi buku menambah wawasan tentang sejarah Raden Fatah dan Kesultanan Demak. 2. Bahasa sederhana sehingga mudah dipahami belajar. 3. Dilengkapi ilustrasi yang membuat buku lebih menarik. 4. Ukuran buku tipis sekitar 56-64 halaman, jadi cepat selesai dibaca. 5. Mengandung nilai teladan seperti kepemimpinan, keberanian, dan kebijaksanaan. Kekurangan buku, pembahasan singkat sehingga sejarah belum terlalu mendalam. Beberapa peristiwa penting hanya dijelaskan secara umum, kurang cocok bagi pembaca yang suka buku sejarah lengkap karena non-fiksi. Ini lebih fokus informasi daripada hiburan. Bisa ada perbedaan versi sejarah dengan sumber lain. Bab 1 mengenal Raden Fatah. Bab ini memperkenalkan identitas awal Raden Fatah yang memiliki latar belakang budaya yang sangat beragam atau akulturasi. Latar belakang kelahiran Raden Fatah sebagai putra Prabu Brawijaya V yang lahir di Pangasingan. Faktanya, Raden Fatah memiliki nama kecil Jinbun. Ia lahir di Palembang karena ibunya, yaitu Putri Campa, dan diberikan kepada Arya Damar atau Adipati Palembang saat sedang mengandung. Di bab ini memiliki opini yaitu nama Jinbun yang berarti manusia perkasa, seolah menjadi doa yang menjadi kenyataan, melihat besarnya pengaruh beliau di kemudian hari. Latar belakangnya yang multikultural atau Majapahit, Campa, dan Palembang membuatnya menjadi pemimpin yang sangat toleran. Bab 2. Masa muda dan pendidikan. Tahap ini membahas fase pencarian jati diri dan perjalanan spiritual Raden Fatah. Keteguhan Raden Fatah dalam memilih jalur dakwah dibandingkan jalur kekuasaan politik murni. Faktanya, Raden Fatah belajar di pesantren Ampel Denta, Surabaya, di bawah bimbingan Sunan Ampel. Beliau menolak jabatan adipati di Majapahit demi menyebarkan Islam. Opininya, menurut hemat kami, keberanian Raden Fatah meninggalkan kenyamanan istana demi menuntut ilmu adalah nilai moral paling tinggi yang bisa dicontoh oleh pelajar saat ini. Hubungannya dengan Sunan Ampel bukan sekedar murid guru, tapi juga pembentukan visi politik Islam di Jawa. Setelah dewasa, ia pergi di Jawa, bertemu gurunya, dan atas restu Sunan Ampel, ia membuka hutan Gagah Wangi untuk membangun pemukiman yang nantinya menjadi pusat kekuatan baru. Bab 3. Perjuangan Raden Fatah. Bagian inti yang membahas puncak kejayaan dan peran Raden Fatah sebagai Sultan. Peran Raden Fatah dalam mendirikan kerajaan Islam pertama dan pusat peradaban di Jawa. Faktanya, Raden Fatah dinobatkan sebagai Sultan Demak pada tahun 1478 Masehi. Beliau membangun Masjid Agung Demak sebagai pusat pemerintahan dan dakwah. Opininya, kami berpendapat bahwa keberhasilan Demak bukan hanya karena kekuatan militer, tapi karena strategi dakwah kultural yang merangkul budaya lokal. Pembangunan Masjid Agung Demak adalah simbol persatuan yang luar biasa antara ulama dan umaro. Dengan dukungan Wali Songo, hutan Gagah Wangi bertransformasi menjadi Kesultanan Demak yang makmur dan menjadi pelopor penyebaran Islam ke seluruh Nusantara. Bab 5. Wafatnya Raden Fatah. Identifikasi, bagian akhir yang membahas warisan dan suksesi kepemimpinan. Isi, mengenang jasa-jasa Raden Fatah dan keberlanjutan Kesultanan Demak. Fakta, Raden Fatah wafat pada tahun 1518 Masehi di usia 70 tahun karena sakit. Kepemimpinannya dilanjutkan oleh putranya, Pati Yunus Pangeran Sabranglor. Opini, warisan paling berharga dari Raden Fatah bukanlah tanah kekuasaan, melainkan tradisi, toleransi, dan penghormatan sejarah, seperti tradisi haul yang tetap terjaga hingga ratusan tahun kemudian. Sangat disayangkan jika generasi muda tidak mengenal sosok sebesar beliau. Ringkasan kejadian, Sultan pertama Demak ini dimakamkan di komplek Masjid Agung Demak, meninggalkan sebuah kerajaan yang kuat yang kemudian diteruskan oleh putra-putranya untuk melawan sejarah Portugis. Kesimpulannya yaitu masa kecil Raden Fatah di Palembang adalah fondasi penting yang membentuk karakter kepemimpinannya yang terbuka terhadap berbagai golongan. Pendidikan agama yang kuat menjadi kompas bagi Raden Fatah dalam mengambil keputusan-keputusan besar bagi rakyatnya. Raden Fatah berhasil membuktikan bahwa nilai-nilai Islam dapat bersinergi dengan struktur pemerintahan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Raden Fatah menutup usia dengan meninggalkan fondasi peradaban Islam yang kokoh di tanah Jawa.